siang Bu Purwaningsih selaku Kepala SD Negeri 1 2. Sebelumnya mohon maaf Bu ini mengganggu waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bu Pur terkait dengan penyelesaian kasus-kasus yang pernah dialami oleh Purwaningsih sendiri selama menjabat sebagai kepala sekolah. Terutama ini kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Saya menemui suatu kasus yang mungkin kita hadapi setiap hari. Itu ada kasus yang benar-benar kita harus menentukan di antara dua kasus yang benar-benar semuanya benar, tapi kita harus mengambil dari satu keputusan atau menentukan satu keputusan dari permasalahan yang ada itu. Tentunya saya melihat fakta-fakta yang ada yang kita jumpai dengan siapa yang ada di dalamnya. Terus kita menganalisa kasus itu benar atau salahnya. Terus kita mengusahakan ataupun kita berusaha memberikan solusi dari permasalahan itu. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengawasan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua teman yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Ya, tentunya kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang ada di dalam suatu permasalahan itu. Kita kenali dulu yang permasalahannya tentunya saling bertentangan mungkin ya. Ada terus siapa saja yang terlibat di dalamnya itu kita cari berapa orang yang ada terlibat di dalamnya. Setelah itu kita analisa permasalahan itu benar atau salahnya. Jadi yang ketiga untuk langkah-langkahnya, jadi langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, tentunya kita melihat apa itu permasalahan itu dikenali dulu itu dari nilai-nilai yang ada di dalamnya itu yang bertentangan itu di sisi mana dulu. Pertama, yang kedua, terus apa saja atau siapa saja yang dilibatkan misalnya ada orang yang termasuk di dalamnya itu yang terlibat siapa saja. Ini yang keempat, hal-hal apa saja yang selamanya ada efektif yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, tentunya kita harus berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan sebelum mengambil keputusan itu yang kita harus cari. Setelah ketemu solusi dari permasalahan itu baru kita menentukan keputusan untuk pengambilan keputusan untuk menangani suatu permasalahan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Jadi berarti yang menentukan mengambil keputusan pasti ada tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Karena kasus dilema itu adalah kasus yang mungkin benar-benar sangat benar menurut orang, tapi mungkin kita ada mungkin saling bertentangan antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lain. Tetapi tantangan kita harus bisa menentukan suatu keputusan, mengambil keputusan di antara dua permasalahan itu yang sama-sama benar, tapi kita harus bisa menentukan mana yang lebih baik yang kita berikan solusi untuk permasalahan tersebut. Terima kasih. Soal nomor selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata-tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan tempat atau mungkin ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau ada prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya, kalau jadwal mungkin saya tidak punya Pak. Tidak ada jadwal karena apa? Kita tidak tahu kapan itu permasalahan itu datang. Kita tidak tahu kapan itu kita harus menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin datangnya kita tidak tahu. Iya, nomor selanjutnya itu nomor 7 ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya ambil tindakan itu bisa meminta bantuan dari teman sejabat, bisa atasan, bisa orang tua murid dan pemurid. Ya, yang saya ambil itu Pak. Iya, terima kasih. Bukan dari semua hal yang tadi sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Rasanya apabila kita bisa memberikan solusi dari suatu permasalahan yang pelik atau yang sulit, kita akan merasa tenang, merasa bangga, merasa senang karena apa kita bisa memberikan solusi dari suatu permasalahan yang ada yang kita temui tadi. Penyelesaian yang kita berikan itu bisa diterima di kedua belah pihak sehingga permasalahan itu bisa teratasi tanpa tidak merugikan atau mungkin terlalu merugikan bagi pihak yang lain. Bisa teratasi dengan baik. Ya, semua bisa menerima keputusan itu dengan baik dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Baik, terima kasih Bu Purwaningsih atas waktunya. Saya sudah cukup Bu ini untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali atas berbagi pengalamannya Bu. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil nanti tentunya. Terima kasih Bu Purwaningsih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan saya. Akhir kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dek, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. ya, gimana kabarnya? Sehat Pak Dek? Sehat, alhamdulillah. Pak Dek, mohon maaf ini menyela waktunya sebentar Pak. Bisa. Untuk kegiatan wawancara tugas kami Pak sebagai guru penggerak ini Pak. Siap. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara mengenai ini, Pak, pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah ini Pak. Bagaimana mengambil keputusan atas kasus-kasus yang merupakan Pak dilema etika Pak, atau rujukan moral Pak. Iya, terima kasih. Kalau menyangkut moral itu, etika dan moral ini butuh pemikiran. Makanya dari itu, yang selama ini kami lakukan, kami melakukan pemetaan. Pemetaan, pada kasus-kasus, dan ini alhamdulillah yang sudah kami lakukan, yaitu kami memetakan kasus-kasus. Berarti pertama itu kasusnya dipetakan dulu. Iya, dipetakan. Kemudian Bapak ini selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Pada prinsipnya, kalau ada kasus yang menyangkut kedua belah pihak, ya sama-sama benar atau sama-sama berat nih, ya, artinya gitu. Nah, yang jelas kalau ada kita menyelesaikan kasus itu nek mancing ojo nanti butet banyu. Artinya kalau kita menyelesaikan tanpa ada masalah. Maka dari itu kami mencari akar permasalahan dulu, dari pihak ke satu, lalu pihak kedua, lalu kita gabungkan, kita simpulkan, dan nanti untuk menjadi yaitu kebijakan kami untuk menyelesaikan masalah. Jadi dua-duanya harus ada sama-sama menerima. Ya, dua-duanya supaya bisa menerima dan bisa ngelono besok. Baik, Pak. Ini selanjutnya pertanyaan Pak. Iya. Bagaimana langkah-langkah Pak atau prosedur seperti yang Bapak biasa lakukan selama ini? Iya, yang jelas gini Mas, kita memetakan permasalahan itu, kita identifikasi itu yang usianya terletak di mana. Lalu kita lakukan yaitu strateginya untuk menyelesaikan itu kita dengan cara seperti apa? Saya pernah melakukan yaitu ke satu pihak dengan kata-kata saya, pihak ke satu duanya dengan kata saya. Ini saya gabungkan, dia bisa menerima, ya selesai. Nah, ini dengan strategi cara yang pada itu penyelesaian yang kasus dilalui dengan tindakan. Terima kasih. Ini selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika yang efektif? Kita terbuka saja, ya harmonis, gitu. Lalu tidak ada unsur saling mencurigai di antara kita, itu. Apalagi seorang kepala sekolah tidak otoritas tinggi, kita terbuka saja dengan teman. Tidak menganggap suatu atasan. Oh ya, kalau saya seperti itu, ya, kan kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa teman. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan selanjutnya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tadi kan efektif, yang tantangannya apa selama? Iya, tantangan yang paling mendasar kalau sudah ada tidak kenyamanan dalam bekerja di sekolah. Ya tidak ada yang saling mencurigai di antara teman, muncul tidak suka sama sekali, lalu tidak ada keharmonisan di sekolah. Nah, kebersamaan juga tidak ada. Ini menjadi tantangan kita. Nek sore ini orang jalan Mas. Maka kita bentuk suatu kebersamaan, keharmonisan, keterbukaan. Ini kebersamaan. Tapi keterbukaan antar penasihat Pak. Iya. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bapak? Yang jelas, kami tidak punya jadwal. Tidak ada jadwalnya, Tidak ada jadwal. Tapi kasus itu kami selesaikan secepatnya. Karena itu nanti akan mempengaruhi kinerja. Semakin lama itu akan mempengaruhi lebih cepat lebih baik. Tadi kita ajak duduk bersama. Langkah-langkahnya seperti tadi. Yang penting intinya dapat terselesaikan. Tidak ada jadwal. Langsung kita selesaikan permasalahan secepatnya.
supaya kita kerja nyaman. Baik Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak. Adakah seseorang Bapak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada teman sejawat di lingkungan sekolah bersama komite kalau menyangkut nanti kesiswaan, lalu dengan dinas terkait kalau menyangkut kelembagaan yang lain kita dengan atasan langsung kalau kita berkaitan dengan kedinasan langsung. Pasti itu kita selesai. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan terakhir dari kami Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di 5 RT? Pada prinsipnya Mas, saya secara pribadi punya komitmen atau statement yaitu bahwa di suatu lingkungan sekolah atau lembaga itu perlunya yaitu membangun kebersamaan, kemitraan di antara kita supaya kondisi sekolah itu menjadi nyaman, menyenangkan, tentram, ya, tidak ada hal yang menasib sehingga kita bekerja itu tidak terbebani, bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih Bapak, untuk pertanyaannya sudah cukup. Ya, jadi saya sangat terima kasih sekali atas ilmunya Bapak, ya. Berbagi pengalaman yang sangat berharga. Semoga saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Bapak, saya rasa sudah cukup. Apabila mengganggu waktunya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.